Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kisi-kisi ulangan harian untuk materi sistem pertidaksamaan dua variabel, yaitu ada linear kuadrat dan juga nanti ada kuadrat-kuadrat. Nah, pertama kita akan lihat dulu yang untuk linear kuadrat. Nah, contoh soalnya di sini, tentukan DP atau daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Nah, di sini ada sistem pertidaksamaan, yaitu Y kurang dari sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 dan 2X ditambah 3Y kurang dari 6. Nah, ini kan soalnya ada linear kuadrat, jadi ada pertidaksamaan linear dan juga ada pertidaksamaan kuadrat. Nah, ini adalah pertidaksamaan kuadratnya. Karena di sini ada X kuadrat. Nah, yang ini adalah pertidaksamaan linearnya. Karena semua variabelnya berpangkat 1. Nah, bentuk penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat ini kan dia berbentuk parabola. Sedangkan bentuk daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear ini adalah berbentuk garis. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal ini. Nah, pertama kita ambil dulu yang pertidaksamaan kuadrat. Kita selesaikan dulu yang pertidaksamaan kuadrat, yaitu Y kurang dari sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Nah, sebelum kita cari titik potongnya, maka kita ubah dulu dia menjadi bentuk persamaan, yaitu menjadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Nah, baru selanjutnya kita cari titik potongnya. Nah, ternyata untuk titik potong di sumbu X, ternyata kita lihat D-nya, kita cari D-nya dari pertidaksamaan kuadrat ini, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, B-nya kan ini kan B, ini A-nya berarti 1 ya, dan ini adalah C. Nah, berarti B kuadrat 6 kuadrat dikurang 4, A-nya 1 ya, koefisien dari X ini kan 1. Kemudian dikali C, C-nya 9. Ternyata 36 dikurang 36, maka hasil D-nya sama dengan 0. Nah, ternyata karena D-nya sama dengan 0, maka parabola ini hanya menyentuh sumbu X di satu titik. Nah, kita lihat titiknya itu titik yang mana. Nah, dia kan tadi Y-nya kita misalkan, dia kan titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan ke persamaan. Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Nah, kita ganti Y-nya dengan 0. Maka 0 sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Nah, X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 ini kan bisa kita faktorkan nih. Menjadi dia X ditambah 3 dikali X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, 0 ini ya kita pindahkan ke kanan. Jadi bentuk pemfaktorannya adalah X ditambah 3 dikali X ditambah 3. Nah, karena coba kalikan kedua ini, maka hasilnya akan sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Nah, karena X ditambah 3 dikali X ditambah 3 sama dengan 0, maka kita pecah satu-satu. X ditambah 3 sama dengan 0 dan X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan negatif 3. Nah, karena dia sama-sama negatif 3, berarti hanya ada satu titik. Karena kan titiknya sama, berarti dia titiknya adalah negatif 3,0. Nah, jadi terbukti ya bahwa parabola ini menyentuh sumbu X hanya di satu titik, yaitu titik negatif 3,0. Nah, selanjutnya kita akan cari titik potong di sumbu Y-nya. Nah, jika titik potong di sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan tadi. Persamaannya kan Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Y-nya, Y sama dengan X-nya kita ganti dengan 0 kan. Berarti 0 kuadrat ditambah
6 dikali 0 ditambah 9. Maka Y-nya sama dengan 9. Nah, jadi titik ini adalah X, Y, X-nya 0, Y-nya 9, berarti titiknya 0,9. Nah, setelah kita dapat titik potong di sumbu X dan juga di sumbu Y, selanjutnya kita akan mencari titik puncak dari parabolanya. Nah, ini titik puncak dari parabolanya, di mana titik puncak itu kan XP, YP. XP, YP. Nah, XP-nya itu rumusnya sama dengan negatif B per 2A. Nah, kita lihat tadi B-nya kan 6. A-nya 1 kan di sini. Nah, kita masukkan ke sini. Itu negatif 6 per 2 dikali 1 sama dengan negatif 3. Nah, untuk YP-nya lagi. YP itu rumusnya B kuadrat dikurang 4AC per negatif 4A. Nah, B-nya kan 6. Berarti 6 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 9, karena C-nya itu 9. Nah, dari sini per negatif 4 dikali 1. Nah, sama dengan 6 kali 6 itu 36 dikurang 4 dikali 1 dikali 9 itu 36 per negatif 4 dikali 1 negatif 4. Maka 36 kurang 36 0 ya. Jadi YP-nya sama dengan 0 per negatif 4, sama dengan 0. Nah, jadi XP-nya negatif 3, YP-nya 0. Maka titik puncaknya adalah negatif 3,0. Nah, ini adalah titik puncaknya. Selanjutnya, setelah kita memperoleh titik puncak, kita bisa membuatkan parabolanya, namun tidak akan lengkap tanpa titik bantu. Kita cari titik bantunya. Nah, untuk mencari titik bantu ini, usahakan yang kita ambil itu X yang kita ambil itu dekat dengan XP ini. XP-nya kan negatif 3. Nah, cari yang di dekat negatif 3 itu apa? Bilangan di dekat negatif 3 itu apa? Nah, negatif 1 misalnya. Misalnya kita ambil negatif 1. Karena negatif 1 itu kan dekat dengan negatif 3. Nah, maka pertama kita ambil negatif 1. Kita misalkan X sama dengan negatif 1. Maka Y-nya sama dengan, Y tadi kan rumusnya X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Persamaan tadi kan. Nah, maka kita ganti X-nya dengan negatif 1. Maka Y sama dengan negatif 1 kuadrat ditambah 6 dikali negatif 1 tambah 9. Maka Y sama dengan negatif 1 kuadrat itu 1 ditambah 6 dikali negatif 1 negatif 6 ditambah 9. Nah, maka hasil Y-nya sama dengan 4. Nah, maka titik bantu yang pertama ini adalah negatif 1,4. Nah, selanjutnya kita cari lagi titik bantunya yang dekat dengan negatif 3 tadi. Tadi udah negatif 1, itu yang di sebelah kanan dari negatif 3. Sekarang kita lihat titik yang dekat negatif 3 tetapi yang di sebelah kirinya. Nah, jadi adalah kita ambil X sama dengan negatif 5. Nah, X sama dengan negatif 5, maka kita masukkan dia ke nilai Y tadi. Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Dimana X-nya ini kita ganti dengan negatif 5. Sehingga negatif 5 kuadrat ditambah 6 dikali negatif 5 ditambah 9. Nah, berapa hasilnya? Silahkan nanti dicari. Yang penting hasilnya nanti adalah 4. Jadi Y sama dengan 4. Nah, dari hasil ini nanti dapat Y-nya sama dengan 4 ya. Nah, jadi titik bantu yang keduanya adalah negatif 5,4 ini. Selanjutnya kita cari lagi. Kita butuh lagi titik bantu. Misalnya kita ambil tadi yang dekat negatif 3 udah negatif 5. Di samping kirinya lagi kita ambil misalkan negatif 6. Ya, berarti X sama dengan negatif 6. Maka Y-nya sama dengan, kita masukkan dia ke persamaan, dengan X-nya kita ganti dengan negatif 6. Maka Y sama dengan negatif 6 kuadrat ditambah 6 dikali negatif 6 ditambah 9. Maka hasilnya sama dengan 36 dikurang 36 ditambah 9 sama dengan 9. Nah, jadi titik bantunya adalah negatif 6,9. Nah, jadi kita udah dapat
3 titik bantu, yaitu negatif 1,4, negatif 5,4, dan negatif 6,9. Nah, karena kita udah dapat semua titik-titiknya, sekarang tinggal kita gambar bentuk parabolanya. Tadi kan titiknya 0,-3, titik puncaknya negatif 3, titik puncaknya itu negatif 3,0. Nah, negatif 3,0 kan di sini titiknya. Kemudian titik potong di sumbu X-nya tadi juga negatif 3,0. Nah, jadi di sini juga. Kemudian ada di titik potong di sumbu Y-nya. Titik potong di sumbu Y-nya yaitu 0,-9. Nah, kita masukkan 0,-9. Berarti titiknya di sini. Kemudian ada tadi titik bantunya negatif 1,4. Nah, titiknya di sini. Kemudian negatif 5,4. Negatif 5, X-nya, Y-nya 4. Nah, di sini titiknya. Kemudian ada titik negatif 6,9. Jadi 6,9. Nah, di sini titiknya. Nah, kemudian setelah kita dapat titik-titik ini, kita hubungkan. Jadi kita hubungkan seperti ini. Kita hubungkan semua titik-titiknya sampai ke atas. Nah, maka ini adalah bentuk parabola dari Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Nah, dia kan belum selesai. Sekarang kita tentukan di mana daerah penyelesaiannya dari parabola ini dengan uji titik. Nah, jadi kita uji titik. Kita ambil uji titik 0,0. Nah, jadi kita ambil uji titik 0,0. Kita masukkan tadi pertidaksamaannya kan Y kurang dari sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Nah, kita masukkan 0,0-nya. Y-nya kita ganti dengan 0, X-nya kita ganti juga dengan 0. Jadinya 0 kurang dari sama dengan 0 kuadrat ditambah 6 dikali 0 ditambah 9. Nah, jadi 0 kurang dari sama dengan 9. 0 kurang dari sama dengan 9 itu benar atau salah? Benar ya, 0 itu kurang dari 9. Nah, jadi benar. Nah, karena dia benar uji titiknya, maka daerah penyelesaiannya adalah yang memuat titik 0,0. Nah, coba kita lihat di gambar ini. Mana yang memuat titik 0,0? Kan titik 0,0 di sini. Daerah penyelesaian itu yang memuat titik 0,0. Jadi daerah penyelesaiannya ada di sini, yang di luar. Nah, sekarang itu baru dari pertidaksamaan kuadratnya. Dia kan tadi ada 2, pertidaksamaan kuadrat 1 dan pertidaksamaan linear 1. Sekarang kita cari lagi yang pertidaksamaan linearnya. Pertidaksamaan linearnya kan 2X ditambah 3Y kurang dari 6. Nah, kurang dari 6. Kita cari titik potong di sumbu X-nya, kita cari titik potong di sumbu Y-nya. Nah, kita mencari nilai titik dari pertidaksamaan linear ini menggunakan tabel. Nah, jika X-nya 0, nah, untuk mencari titik dari pertidaksamaan linear ini, kita menggunakan tabel. Bisa juga dengan cara manual, yaitu titik potong di sumbu X maka Y-nya 0, atau titik potong di sumbu Y maka X-nya sama dengan 0. Nah, di sini ibu mau menggunakan tabel. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, maka kita tutup yang X-nya. Maka 3Y kurang dari 6. Nah, ini kita jadikan dulu persamaan ya. Menjadi 2X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, jadi ketika X-nya 0, maka Y-nya 2, dan ketika Y-nya yang 0, maka X-nya 3. Maka titiknya adalah 0,2 dan 3,0.
Nah, kita buat lagi titik dari pertidaksamaan linear ini, yaitu 0,2, x-nya 0, y-nya 2. Maka titiknya adalah di sini. Kemudian 3,0, x-nya 3. Maaf. Jadi titik 0,2 itu di sini. X-nya 0, y-nya 2. Kemudian untuk mencari titik potong di sumbu. Nah, untuk pertidaksamaan linear ini, maka kita akan jadikan dulu dia menjadi persamaan. Jadinya 2x ditambah 3y sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita cari titiknya dengan menggunakan tabel. Bisa juga dengan cara manual, tapi lebih mudah menggunakan cara tabel ini, lebih pendek caranya. Jadi x sama dengan 0, maka ketika x-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 2. Ketika y-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 3. Nah, ini dari sini. Maka titiknya ya adalah 0,2 dan 3,0. Nah, kita gambar. Titik 0,2 itu kan x-nya 0, y-nya 2, berarti di sini ya. Kemudian titik 3,0, x-nya 3, y-nya 0. Nah, di sini. Di sini. Nah, setelah itu kita hubungkan kedua titik yang tadi. Titiknya kan nih, kita hubungkan menggunakan garis. Kenapa garis? Karena dia adalah pertidaksamaan linear. Jadi bentuk penyelesaiannya adalah berbentuk garis. Sedangkan pertidaksamaan kuadrat dia berbentuk parabola seperti ini. Nah, ternyata untuk sebelum menggambarnya kita tentukan dulu, kita gambar garisnya itu garis putus-putus atau garis penuh. Nah, kita lihat dari tanda pertidaksamaannya, yaitu kurang dari. Nah, kalau kurang dari tanpa ada sama dengannya, maka garis yang kita gambar itu adalah garis putus-putus. Nah, kita hubungkan kedua titik ini menggunakan garis putus-putus. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Nah, ini garisnya. Nah, selanjutnya kita tentukan lagi daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear ini, yang garis ini. Di sebelah kanan kah dia atau di sebelah kiri garis? Nah, untuk menentukannya, kita lihat tandanya. Tandanya kan kurang dari. Maka, kalau kurang dari, daerah penyelesaian itu ada di sebelah kanan garis ini, yang di sini. Kita arsir ya. Nah, tapi kalau masih ragu dengan daerah penyelesaian yang garis ini, kita coba uji titik. Uji titik 0,0. Nah, kita masukkan ke pertidaksamaan linear ini. 2x ditambah 3y kurang dari 6. Nah, kita ganti x dan y-nya dengan 0. 0 kurang dari 6. 0 kurang dari 6 itu benar ya? Benar. Nah, kalau benar, maka titik 0,0 di sini adalah daerah penyelesaian dari garis ini. Maka kita arsir yang memuat titik 0,0. Nah, jadi benar. Yang kita arsir ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear yang berupa garis ini. Nah, mana penyelesaian dari sistem pertidaksamaannya atau penyelesaian dari kedua pertidaksamaan tadi? Nah, yaitu yang mendapat 2 kali arsiran. Nah, yang mendapat 2 kali arsiran kan ini ke sini. K ini adalah DP-nya. Ini bukan ya, karena ini hanya mendapat 1 kali arsiran. Sedangkan yang di luar ini dia mendapat 2 kali arsiran. Nah, maka ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 dan 2x ditambah 3y kurang dari 6. Oke, sampai di sini paham ya? Jika masih kurang paham, silahkan putar ulang videonya, pelajari lebih dalam lagi. Oke?